Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa sampah nasional di Indonesia telah mencapai angka 67,8 juta ton. Jumlah ini setara dengan 185.000 ton sampah yang dihasilkan setiap hari oleh 270 juta penduduk di Indonesia. Rata-rata setiap orang Indonesia menghasilkan 0,68 kg sampah perharinya. Peningkatan ini menunjukkan tren, mengingat pada tahun 2018, produksi sampah nasional telah mencapai 64 juta ton dengan populasi 267 juta jiwa. Bertambahnya volume sampah kini semakin menambah beban tempat pembuangan akhir yang sudah penuh dan meningkatkan urgensi untuk mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif. Mungkin boleh perkenalan dulu Bu, secara singkat. Nama saya Yasinta Kiki, biasanya dipanggil Kiki. Saya pensiunan Pertamina ya. Saya pensiunan Pertamina tahun 2019. Saya pensiun di Jogja. Oke, berarti Ibu di sini udah lama juga ya? Udah cukup lama. Ya, 5 tahunan ya. Dengan gerakan ekoenzim ya Bu. Nah, mungkin ekoenzim itu apa ya Bu? Mungkin dari segi pembuatan, terus motivasi awalnya sama dampak yang diperkirakan bakalan digait. Oke, ini masuk ke materi ekoenzim ya. Iya. Jadi kalau ekoenzim sendiri itu larutan alami serbaguna yang merupakan fermentasi dari air, gula, dan sisa buah, sisa sayur kayak gini. Di fermentasi selama 3 bulan jadinya ini. Nah ini tujuan utamanya adalah menjaga bumi sih tujuannya ya. Jadi dengan kita mengelola sampah yang tadinya bisa menjadi sampah, kita kelola menjadi sisa buah dan sisa sayur, itu kita olah, itu kita sudah menyelamatkan bumi sebenarnya. Tadi ya, menjaga bumi. Karena yang penemunya sendiri namanya Dr. Rosukon dari Thailand, itu mengajak semua yang penghuni bumi untuk menjaga bumi kita sama-sama dengan caranya mengelola sampahnya, baik sampah organik maupun non organik. Tapi kita fokus hari ini sampah organik gitu ya. Dan ternyata dari larutan ini manfaatnya tuh luar biasa. Jadi walaupun tujuan utamanya, filosofinya adalah memelihara bumi, tapi ternyata ya karena kita sayang sama alam ya, alam membalas ke kita gitu ya. Jadi dari satu larutan ini kita bisa manfaatnya luar biasa. Pertama untuk rumah tangga sehari-hari bisa untuk mulai dari ngepel, nyuci piring, nyuci baju, nyuci tangan gitu ya, untuk bersihin kamar mandi, kloset, untuk peralatan dapur, juga untuk cuci sayur dan buah gitu ya. Itu untuk rumah tangga. Untuk kesehatan bisa untuk menjadi obat luka, penggantinya yodium ya, yodium. Jadi obat luka, bisa untuk gosok gigi, untuk keramas, untuk mandi. Itu manfaatnya dari satu larutan itu. Kemudian bisa juga untuk luka luar ya, luka akibat diabetes. Kalau orang diabetes kan banyak luka ya, luka-luka. Nah itu bisa disembuhkan dengan ini. Tapi ini bukan lukanya ya, bukan obat ya. Ini bukan obat, tapi dia menyembuhkan luka akibat diabetes. Jadi diabetesnya harus disembuhkan secara medis tetap gitu ya. Tapi luka akibat diabetes lebih cepat kering dengan ekoenzim. Untuk luka kulit gitu ya. Di samping itu ekoenzim ini juga bisa dipakai untuk memulihkan udara, meningkatkan kualitas udara, air dan tanah. Jadi kita semprot gantinya desinfektan, kita semprot gitu ya. Biasanya kita pakai kimia, desinfektannya kita ganti dengan ekoenzim, jadi lebih alami. Kemudian kalau kita punya kolam atau punya embung yang sudah terpolusi, bisa juga dibersihkan dengan menggunakan ekoenzim sesuai dengan takarannya.
Juga untuk tanah kita meningkatkan kualitas tanah, bisa untuk ditanam lagi. Jadi untuk sawah, untuk buah-buahan gitu ya, untuk sayuran ini tanaman-tanaman itu bisa dipakai sebagai pengganti pestisida dan pupuk. Tantangannya mungkin mindsetnya kali ya, mindsetnya bahwa biasanya kita selalu merasa habis barang yang nggak kepake kita buang, itu udah otomatis kita buang. Jadi itu menganggap itu sampah gitu, itu sampah gitu ya. Dan kita mengelola yang belum jadi sampah itu yang harus ada perubahan mindset luar biasa gitu ya. Jadi mindset yang pertama. Kemudian kalau dari sisi waktu pembuatannya cepat sekali gitu ya. Begitu ada air, ada gula, ada sisa buah dan sayur, itu kita bikinnya nggak makan waktu sekian jam, cuma berapa menit udah selesai, gampang gitu ya. Mungkin karena ini juga difermentasi selama 3 bulan, jadi hasilnya tidak langsung. Kita bikin nunggu 3 bulan gitu. Itu mungkin yang kadang-kadang orang merasa aduh kok lama sekali 3 bulan gitu ya. Jadi hasilnya tidak cepat langsung jadi gitu ya. Tapi positifnya adalah teman-teman kalau memang sudah merasakan, sudah mencoba, pasti lebih semangat untuk bikin lagi. Jadi hobi ya. Jadi di samping ini untuk pemakaian kita sehari-hari, sebenarnya kalau kami relawan ekoenzim ini sudah sebagian sudah lari ke nilai ekonomi tadi. Apa sih nilai keekonomiannya gitu ya? Karena sebenarnya ekoenzim kan ini nggak boleh dijual belikan. Oh iya. Nah, nih, karena tadi filosofi utamanya adalah menjaga bumi. Tapi kita bisa membuat ini, menurunkan ini menjadi sesuatu yang bisa kita jual. Caranya kita membuat sabun. Membuat karbol, membuat sabun batang, sabun cair, karbol, barang itu bisa ya? Dengan turunan, jadi produk turunan dari ekoenzim. Nah itu yang bisa kita ada nilai ekonominya. Tentunya nggak ada yang abadi di bumi ini, nggak ada yang abadi ya. Semuanya pasti berubah seperti yang kita alami sama-sama, bahwa perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan udara yang luar biasa, yang dulu tadinya global warming sekarang global boiling. Artinya kan dunia kita, bumi kita, tempat kita pijak nih udah something wrong dengan bumi kita gitu. Jadi kita harus berubah. Kita harus berubah menuju lebih baik gitu ya. Caranya ya tadi, yuk kita bergerak sama-sama memperbaiki gaya hidup tadi ya. Semua sekarang berpikir bagaimana supaya bumi kita sustain. Kalau kami para relawan berpikirnya kami usia udah maghrib gitu ya, sebentar lagi kita pulang gitu ya. Yuk kita tinggalin bumi kita, kita mewariskan bumi kita untuk anak cucu kita, bumi yang lebih bersih. Dari mana? Dari sekarang, dari diri kita sendiri, dan dari rumah sendiri gitu. Itu paling mudah gitu. Ya langkah kecil, nggak ada langkah yang kecil sebenarnya. Kelihatannya kecil tapi impactnya kalau dilakukan bersama-sama pasti bermanfaat untuk. Keren Bu.